Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Dedeh Kurniasari, ingin mengikuti program atau pelatihan master di bidang membatik. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 saya mengangkat batik mengenai SKL di dunia perguruan tinggi waktu saya mengambil program S3 pendidikan di UNJ. Dan karena saya itu dianggap terbarukan, alhamdulillah saya mendapat nilai yang baik karena itu tidak pernah diangkat atau belum diangkat oleh pascasarjana atau mahasiswa lain. Alhamdulillah. Maka dari itu saya ingin berbagi dalam hal ini mengenai kebutuhan Budi terhadap sertifikasi. Baiklah, saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman ataupun menjelaskan, yaitu dunia usaha dan dunia industri sangat berkaitan erat dengan usaha-usaha dari masyarakat, baik usaha kecil maupun menengah. Karena melalui itulah kita bisa berkembang untuk dunia usaha dan dunia kerja. Tapi yang akan kami bahas di sini adalah mengenai kebutuhan Budi terhadap sertifikasi. Sertifikasi yaitu satu program atau proses untuk meyakinkan si pemakai jasa atau dalam hal ini Budi, apakah seseorang yang akan dipekerjakan di tempatnya ataukah itu di pabrik-pabrik atau di pengrajin-pengrajin, karena yang kami bahas di sini adalah dunia batik atau membatik. Tidak mungkin para pekerjanya diambil dari masyarakat untuk pabrik yang sudah pasti bisa direkrut dari masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan mengenai membatik. Dan disitulah Budi berperan juga masyarakat khususnya yang melatih atau mendidik generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja baik untuk dunia kerja atau Budi maupun untuk mandiri. Adapun sertifikasi yang dibutuhkan Budi adalah satu pengakuan atau legalitas yang berbentuk sertifikat, di mana sertifikat itu melalui sertifikasi dan yang melalui uji kompetensi akan melahirkan generasi muda yang kompeten atau yang memiliki satu jenis keterampilan. Dalam hal ini membatik. Tentu saja membatik tidak bisa disamakan dengan keterampilan-keterampilan lain, karena membatik itu erat kaitannya dengan budaya dan seni. Jadi sangat tidak mungkin kalau disamakan dengan untuk bekerja di kantor atau di mana, pasti erat kaitannya langsung ke dunia kerja atau dunia usaha, dunia industri atau pengrajin-pengrajin di sekitar tempat mereka belajar. Erat kaitannya proses sertifikasi itu dengan dunia belajar, entah itu dunia belajar melalui secara formal melewati sekolah-sekolah SMK ataupun perguruan tinggi yang sudah mulai ada di Solo, di Jogja maupun di Pekalongan, itu sudah ada perguruan tinggi yang membidangi khusus membatik. Nah, itu juga mencetak para calon-calon kerja yang akan terjun ke dunia usaha maupun dunia industri. Dalam hal ini
kita merasa bahwa judi itu adalah satu jenis perusahaan besar. Padahal kalau untuk di dunia batik, judi bisa saja para pengrajin yang menggunakan tenaga generasi-generasi baru ataupun orang-orang yang sudah ahli. Karena di dunia membatik itu untuk saat kemarin dan sekarang pada umumnya para ahlinya adalah orang-orang yang sudah berusia di atas 40. Maka dari itu judi memerlukan tenaga-tenaga muda terampil. Dan disitulah peran pemerintah bersama dengan para organisasi-organisasi mitra lainnya mencetak generasi baru yang memiliki keterampilan atau skill agar dunia usaha dan dunia industri tidak memerlukan lagi mendatangkan para ahli dari negara lain, cukup dari negara sendiri pun terpenuhi. Adapun sertifikasi, yaitu proses tadi yang saya katakan lebih dulu, adalah satu proses untuk memperoleh sertifikat atau legalitas, selembar legalitas atau pengakuan sejauh mana peserta itu atau calon tenaga kerja itu yang akan terjun baik di dunia usaha maupun dunia industri maupun yang akan melakukan bekerja mandiri. Bekerja mandiri lama-kelamaan mereka bisa merekrut teman-temannya, bisa juga dikatakan judi karena dia sudah berani mempekerjakan rekan-rekan lainnya untuk bekerjasama membuat satu produk atau dalam hal ini batik. Adapun sertifikasi bisa beberapa langkah yang dilakukan oleh masyarakat ataupun para pemegang kewenangan. Misalnya pemegang kewenangan itu dunia pembelajaran yang bisa dilakukan oleh tadi formal juga non formal. Kebetulan saya bicara di sini dari pendidikan non formal yang mana peserta didiknya pun bisa dari formal maupun non formal. Karena intinya mereka datang ke lembaga khusus hanyalah ingin menambah keterampilan untuk masa depannya dalam hal peningkatan hidup mereka sendiri maupun keluarga. Adapun judi yang membutuhkan sertifikasi itu beragam. Misalnya satu pengrajin atau judi membutuhkan tenaga membatik hanya untuk membuat pola batik pada kain. Itu juga di LSK membatik itu menyiapkan dengan jenjang sertifikat tersebut. Ataupun pengrajin lain atau judi lain hanya membutuhkan yang membatik dengan canting cap yang dikenal dengan batik cap. Itu juga LSK membatik sudah menyiapkan tenaga seperti itu. Dan juga misalnya membatik halus atau membatik tulis, juga LSK menyiapkan tenaga-tenaga tersebut dengan program uji kompetensi atau sertifikasi yang mana nanti mereka yang lulus ataupun yang berhasil melakukan satu uji kompetensi akan memperoleh selembar sertifikat sesuai dengan bidang pekerjaan yang ingin mereka peroleh. Jadi di uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat itu ada 4 jenjang. Itu nanti judi bisa manfaatkan
apa dia mau memakai yang jenjang apa, itu LSK selalu siap, masyarakat selalu siap menjawab tantangan studi tersebut. Jadi di sini ada link and match antara studi dan masyarakat. Studi ingin sesuatu tenaga yang ahli di bidang apa, masyarakat atau kursus-kursus melalui LSK itu bisa menjawab kebutuhan tersebut. Jadi studi itu tidak lagi merasa tidak memiliki tenaga kerja yang dia butuhkan. Pasti di LSK akan disiapkan tenaga-tenaga tersebut. Perlu saya singgung sedikit, LSK dibentuk oleh organisasi profesi sesuai dengan bidangnya. Jadi misalnya organisasi batik memiliki LSK membatik, juga memiliki tempat uji kompetensi membatik. Sasarannya tentu saja masyarakat yang ingin memperoleh keterampilan membatik, di mana dia akan menyalurkan keahliannya di DUDI. Jadi DUDI siap menampung karena mereka membutuhkan, dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan siap memasuki dunia kerja atau DUDI. Terima kasih.